Nah, ketika Pacific Tsunami Warning Center yang berpusat di Hawaii menyampaikan peringatan dini tsunami yang berpotensi akan melanda Rusia bagian timur, Jepang, Alaska dan Filipina, Hawaii dan Guam, dan di Indonesia tidak disebutkan. Tetapi kami BMKG memiliki pemahaman bahwa setiap gempa besar yang berada di lingkar Pasifik dan berkekuatan di atas 8 itu akan sampai ke Indonesia. Maka BMKG berinisiatif langsung memodelkan tsunami terkait dengan gempa yang terjadi. Dan ternyata benar, tsunami berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan status ancaman Anjir. Oh, waspada. bukan anjir. Artinya, tsunami dapat terjadi dengan ketinggian kurang dari 50 cm atau kurang dari setengah meter, yaitu di wilayah Talaut, Kepulauan Talaut, dengan waktu tiba diestimasi pukul 14 lebih 52 menit. Kemudian Gorontalo bagian utara, waktu tiba pukul 16 lebih 39 WITA. Halmahera Utara, pukul 16 lebih 4 WIT, waktu Indonesia bagian timur. Kemudian Manokwari, pukul 16 lebih 8 menit WIT. Raja Ampat, pukul 16 lebih 18 WIT. Biak Nupor, pukul 16 lebih 21 WIT. Dan Supiori, pukul 16 lebih 21 WIT juga. Sorong bagian utara, pukul 16 lebih 24 WIT. Jayapura, pukul 16 lebih 30 WIT. Dan Sarmi, pukul 16 lebih 30 WIT. Selanjutnya perlu kami jelaskan bahwa untuk pulau-pulau atau kawasan yang tidak disebutkan dalam list daftar ini, tetapi berdekatan dengan wilayah-wilayah yang disebutkan, maka kami anggap sama atau waktunya berdekatan. Sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Jika waktu-waktu yang sudah kami sampaikan tadi merupakan waktu tiba tsunami berbasis pemodelan tsunami, maka kami menghimbau pada masyarakat agar menjauhi pantai setengah jam hingga 1 jam sebelum waktu yang kami sebutkan tadi. Berikutnya adalah hasil monitoring yang telah dilakukan BMKG terkait dengan perjalanan tsunami dari sumbernya di Kamchatka hingga menyebar di kawasan Pasifik sudah tercatat di beberapa lokasi buoy maupun tsunami guide. Seperti di Kushiro, Jepang, itu ketinggian tsunami 10 cm. Kemudian di Hanasaki 30 cm. Kemudian di Nikkei 30 cm. Kemudian di Ofunato 40 cm. Di Petrohos 10 cm. Kemudian yang berikutnya di Guam itu sekitar 15 cm. Namun demikian kita akan terus memantau perjalanan tsunami ini dan kami akan terus laporkan kepada media. Kemudian hasil monitoring aktivitas aftershock yang berhasil dipantau oleh BMKG hingga pukul 10 lebih 40 menit tadi kita sudah mencatat 18 kali aktivitas
gempa susulan di Kamchatka dan sekitarnya dengan magnitudo terbesar 6,9 dan magnitudo terkecil 5,5. Kawan-kawan awak media yang kami hormati, kita selama ini sudah mencatat sejarah tsunami yang merupakan tsunami jauh atau teletsunami. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2011, saat itu terjadi gempa Tohoku berkekuatan 9,0 dan ancaman tsunami juga sama dengan yang terjadi hari ini, yaitu waspada. Saat itu berdampak di Supiori, 1 orang meninggal dunia, dan di Japura, di kampung Holtekam itu 1 orang meninggal, dan beberapa rumah mengalami kerusakan, tinggi tsunami lebih dari 1,5 meter. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bersama bahwa apa yang kita berikan warning atau peringatan dini hari ini terkait dengan gempa Kamchatka, di mana status ancamannya adalah waspada atau kurang dari 1,5 meter. Namun pada kasus-kasus khusus di kawasan yang sangat lokal, pada pantai-pantai yang berbentuk teluk atau corong yang sempit, maka akan memungkinkan terjadinya amplifikasi tsunami sehingga ketinggian tsunami bisa lebih dari 1,5 meter. Ini yang patut kita waspada.